Halo semuanya, nama saya Laurencia Josephine Maria dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya menerangkan beberapa hal tentang IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia atau Biro Pusat Statistik dan UNDP 1997. HDI atau Human Development Index digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks tersebut pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang Nobel India Amartya Sen, Mahmud ul Haq, seorang ekonom Pakistan, dibantu oleh Gustav Ranis dan Yale University, dan Lord McNabb Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI atau Human Development Index tahunannya. Digambarkan dalam pengukuran vulgar oleh Amartya Sen karena batasannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar mendapat pendapatan per kapita yang selama ini digunakan, dan indeks ini juga digunakan sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. Tingkat pendidikan di Kota Jakarta. Penduduk DKI Jakarta mayoritas menyelesaikan pendidikannya hingga sekolah lanjutan tingkat akhir atau SLTA, yaitu sebesar 38,33%. Sebanyak 28,10% penduduk hanya mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat SD. Dengan rincian penduduk yang tidak sekolah atau tamat SD atau sederajat sebesar 11,08% dan tamat SD sebesar 17,02%. Untuk penduduk yang mengecap pendidikan tinggi hingga lulus hanya mencapai 16,01%, yang terdiri atas 4,57% lulusan diploma dan 11,51% lulusan sarjana. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, seseorang akan dapat mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan produktivitas seseorang dalam kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan juga berimplikasi pada perekonomian secara umum. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sebesar 71,92 dan berstatus tinggi pada tahun 2019. Namun angka itu hanya naik 0,7% dibandingkan tahun sebelumnya. IPM provinsi tertinggi diperoleh oleh DKI Jakarta dengan 80,76. Ibu kota Indonesia ini juga menjadi satu-satunya provinsi dengan status yang sangat bagus, sementara mayoritas provinsi di Indonesia ada di status tinggi dengan kisaran IPM mulai dari 70 sampai dengan 80. Indeks Pembangunan Manusia di Jakarta tahun 2018 mencapai 80,47 dan merupakan IPM tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Lagi-lagi, Provinsi Jakarta selalu memegang skor tertinggi dibandingkan provinsi yang lain. Meski memiliki skor IPM tertinggi, angka pertumbuhan IPM DKI Jakarta tahun ini pun lebih rendah dengan pertumbuhan IPM nasional mencapai 0,82%. Untuk itu, diketahui perhitungan IPM dibentuk berdasarkan 4 komponen yang terdiri dari umur harapan hidup atau UHH, harapan lama sekolah atau HLS, rata-rata lama sekolah RLS, dan pengeluaran per kapita per tahun. Dari seluruh komponen yang ada, Kepala BPS DKI Jakarta, Toman Pardosi, menyoroti berkurangnya penurunan pertumbuhan LHS dan RLS dibandingkan dengan tahun 2017. Dengan demikian, setiap tahunnya DKI Jakarta memperoleh peningkatan terhadap indeks pertumbuhan manusia yang diolah oleh Badan Biro Statistik Negara.
Demikian video yang saya buat, kiranya dapat menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih.